Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Strengcast channel bareng aku Ardiansa dan kita kembali lagi di segmen movie review. Nah, kali ini kita akan nge-review film animasi dari Disney, Walt Disney tepatnya, yaitu Elemental Force of Nature. Meet the residents of Element City. The pipe squished me all out of shape. Dang. Nah, kali ini tayang lagi nih salah satu film animasi keluarga yang mengambil konsep elemen-elemen alam gitu. Jadi ini film popcorn movie yang bisa kalian tonton bareng keluarga, dan pada saat aku nonton pun banyak banget keluarga-keluarga yang bawa anak-anak kecil karena ini ratingnya semua umur atau bimbingan orang tua ya. Memang ini untuk anak-anak sangat cocok banget film animasi seperti ini, apalagi dari Disney pasti aman lah untuk ditonton anak-anak gitu. Dan kali ini Elemental Force of Nature itu menceritakan sebuah dunia dari kehidupan para elemen-elemen gitu. Jadi ada elemen api, ada elemen air, ada elemen tanaman itu, dan juga ada awan itu. Kayaknya sih harusnya masih banyak lagi, cuman yang aku lihat perhatiin kurang lebih tadi ada elemen-elemen itu gitu. Nah, di sini itu menceritakan terkait ada elemen api ini konflik utamanya kayaknya antara elemen api dan air. Karena kan kalau kita bicara elemen itu kan kadang tidak bisa disatukan, kayak api dan air itu kan nggak bisa bersatu ya, kayak pisang dan keju dan juga singkong ya, istilahnya ungkapan-ungkapan seperti itulah. Intinya di sini api sama air, elemen api dan elemen air itu kayak harusnya nggak bisa bersatu. Jadi, nah tapi sudut pandang cerita utamanya fokusnya di elemen api, karena yang api itu kan identik dengan menimbulkan kerusakan dan lain-lain. Jadi kayak api bisa istilah membakar para elemen tanah gitu. Api juga kalau ketemu awan kan, awan itu kan hasil dari uap-uap dingin ya. Kalau misalnya ada api harusnya rusak juga gitu. Api sama air, apalagi sama air, api nanti padam. Intinya hal-hal kayak gitulah. Nah, ini menceritakan elemen api, ada suami istri yang pindah ke negeri para elementals ini gitu, karena dia itu dulunya punya negeri sendiri ya. Kalau kalian lihat tuh dia itu dulunya punya negeri, cuman negerinya itu hancur karena badai segala macam. Akhirnya dia pindah ke kota elementals, dan karena tidak diterima di kotanya, akhirnya dia membangun peradaban sendiri di, kalau bisa disebut kayak Downton lah, kayak dunia bawahnya, enggak bawah banget sih, istilahnya kota yang maju itu di atas, nah dia tuh yang di posisi bawah gitulah. Nah, ceritanya mereka sukses ngebangun peradaban, dan akhirnya dia kan punya toko Fireplace ya, Fireplace itu mau diwariskan ke anaknya gitu, anak perempuannya ini gitu. Dan ya bercerita terkait gimana anaknya ini ingin mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengelola toko Fireplace milik ayahnya ini sebagai kebanggaan dari para bangsa api di kota itu gitu. Dan tapi di satu sisi dia juga punya kelemahan karena sifatnya temperamen gitu, yang selalu gagal gitu untuk menjalankan bisnisnya, menjaga tokonya. Dan akhirnya takdir menemukan dia sama Jet seorang atau seelemental ya, bukan karakter dari elemen air, dan mereka terlibat romansa dan petualangan bersama untuk mencari tahu banyak hal gitu yang kan disengaja. Nah, mungkin premisnya itu aja gitu kali. Kalau kita bicara spoiler non review atau preview non spoiler dari Strengcast dari menurut aku langsung aja, ini film cocok banget buat ditonton bareng-bareng keluarga gitu, untuk memberikan hiburan pada anak gitu. Karena dari kemarin kan film-film, mungkin kalau film Transformer atau film-film action yang kayak Fast Furious gitu, banyak adegan-adegan yang terlalu dewasa atau ya berdarah-darah atau seperti apa gitu. Tapi kalau untuk yang Elemental karena di sini juga animasi, kemudian ini menceritakan terkait elemen-elemen, nggak ada elemen darah atau apapun, ini sangat cocok banget buat ditonton anak-anak dan keluarga. Dari sisi ceritanya seru banget, dari sisi karakter
aku suka banget sama karakternya yang air, keluarga air itu menurutku paling lucu gitu. Kalau keluarga api biasa aja sebenarnya, tapi kalau yang air itu lucu banget sih. Maksudnya itu salah satu komedi utama di film ini gitu, terkait interaksi antar elemen-elemennya gitu. Jadi ini sangat cocok banget buat kalian tonton. Tapi kalau kalian penonton dewasa gitu, yang kalian mengharapkan cerita sedalam Inside Out, karena Inside Out menurutku benchmark salah satu cerita paling out of the box dan menurutku keren banget itu Inside Out. Itu untuk penonton dewasa itu pasti dapat banget. Kalau penonton anak-anak mungkin mereka akan menikmati petualangannya, tapi kalau mungkin secara orang dewasa nonton Inside Out itu akan terbawa pada cerita, aspek suasana dan juga perasaan yang ingin dibagikan sama film itu gitu. Tapi kalau di film Elementals ini untuk penonton dewasa, menurut aku secara cerita ini agak biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang wah banget, tapi nggak jelek banget. Apalagi tema yang diangkat adalah tema terkait dua hal yang nggak bisa bersatu, tapi akhirnya bersatu dalam ikatan cinta. Nah ini yang klasiknya Disney aja sih menurut aku untuk film Elementals ini. Jadi kalau secara keseluruhan buat kalian yang belum nonton Elementals, kalian pengen nonton, untuk kalian bisa ajak anak-anak kalian ataupun saudara-saudara kalian masih kecil nonton ini, rekomend banget sih, mungkin 8/10 gitu untuk kalian bisa nonton bareng-bareng sama keluarga. Tapi kalau kalian penonton casual, orang dewasa yang suka nonton film animasi kayak aku juga, aku kan sebenarnya suka banget film-film animasi mau genrenya apapun. Tapi menurut aku film ini nggak jelek-jelek banget, komedinya masih dapat, tapi secara cerita menurut aku standar sih, biasa aja. Mungkin aku kasih 7/10 gitu untuk Elementals, Spirit of Nature ya, The Force of Nature. Nah ini mungkin itu sih untuk preview non spoiler aku. Tapi kalau kita masuk pada review spoiler untuk Elemental Force of Nature, kita akan langsung aja, karena ini animasi, jadi kita nggak akan bahas masalah acting karena nggak mungkin bisa kita nilai di film animasi seperti ini. Langsung pada yang pertama adalah aspek desain karakternya. Desain karakternya langsung aja aku jujur aku nggak suka sama desain karakternya si api ya, si elemen api. Menurutku elemen api, aku tuh paling nggak suka melihat karakter-karakter animasi yang, apalagi misalkan cewek yang desain karakternya seperti ini gitu, seperti yang ada di Elemental Force of Nature ini gitu, dengan badan atasnya kecil, terus kakinya itu panjang tapi gitar biola seperti itulah, yang bodinya hanya besar itu aku kurang suka sih sama desain karakter yang seperti ini. Menurutku kalau yang desain karakternya yang elemental air itu aku suka banget malah, maksudnya itu sesuatu yang menarik, lovable banget gitu. Tapi kalau yang api itu aku agak kurang suka sih, apalagi desain karakter ibunya ya, menurutku enggak sih. Sama karakter utama pun aku nggak terlalu suka gitu. Maksudnya aku tahu desain dia kan memang karakternya nggak pemarah segala macam gitu, mau dibikin pemarah segala macam, tapi kurang lovable aja gitu. Maksudnya untuk desainnya kayak pengen, misalkan ada boneka itu pengen beli itu kayak jadi nggak pengen beli, misalnya contohnya kayak gitu. Karena kalau kita lihat yang Inside Out balik lagi kan desain karakternya kan lucu-lucu ya, lovable banget. Tapi kalau yang itu aku jujur aja agak kurang suka sih sama desain karakternya sih yang apinya gitu. Tapi kalau yang akhirnya oke aja. Terus yang kedua yang aku agak kurang suka ini, di sini itu terlalu membuang-buang potensi dari dunia world buildingnya ya. Maksudnya world buildingnya kan udah keren ya, para elementals di sini nggak cuma ada api air, tapi ada tanah, ada awan, kemudian ada semacam metropolisnya sendiri gitu. Nah itu kurang dieksplor sih menurutku. Dunia metropolisnya ini terlalu mengeksplor cerita ke si apinya gitu. Dari satu sisi itu bagus karena memang fokusnya kan ke ceritanya si api dan si air, tapi dari satu sisi lain ya itu sangat kayak kurang aja gitu dengan world building, karena kan ini bukan dunianya, bukan dunia manusia gitu. Maksudnya itu harusnya diceritakan lebih lagi gitu, aktivitas yang ada di metropolis itu seperti apa gitu, kehidupan para elemen yang lainnya itu seperti apa, kehidupan di kota metropolis itu seperti apa. Harusnya ada sedikit cuplikan lah terkait kehidupannya di sana gitu. Tapi kalau di sini tuh fokusnya terlalu banyak sih elemen apinya ini. Kalau elemen airnya kita udah dilihatin lah ya, istilahnya kehidupan keluarga mereka itu seaneh apa itu, keluarga J itu aneh banget, dan itu kita udah ngeliatin itu. Bahkan seharusnya kan ada hal-hal menarik ya, kayak misalkan pertandingan yang bola awan itu kan menarik sebenarnya. Terus ada, nah ini kan konflik utamanya itu kan sebenarnya kebocoran itu salah satu kan ada kapal yang sering lalu lalang, terus ada air tumpah-tumpah itu. Nah itu tuh maksudnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah cerita itu kapal apa gitu yang lewat-lewat. Jadi
sekali lagi sih sangat disayangkan kan aja world buildingnya tidak terlalu dimunculkan, dibahas kayak contohnya world building yang bagus itu ya salah satunya Zootopia itu kan kita udah melihat kehidupannya itu sebenarnya kan metropolitan kota biasa, metropolitan kota tapi dihuni oleh para hewan-hewan, maksudnya tanpa harus digambarkan lebih lanjut pun ya kita sudah bisa menggambarkan itu gitu, dimana di situ ada penjaganya si sloth gitu, tapi kalau di sini itu ya harusnya punya potensi yang besar, kreativitas yang besar yang bisa dituangkan dalam world buildingnya, tapi tidak terlalu tergambarkan lah di ceritanya film ini gitu, dan itu yang cukup aku sayangkan itu. Tapi kalau dari sisi humornya sih aku suka banget sih, apalagi aku paling suka karakter Jetnya dibikin seperti itu, si elemen airnya dibikin seperti itu tuh komedinya menurutku seru banget sih, komedinya seru ya. Kita sering banget sih melihat komedi antar si temperamen sama si yang lawak itu, maksudnya itu sesuatu yang sebenarnya udah sering ada gitu, tapi di sini menurutku berhasil sih. Jadi banyak banget adegan-adegan yang benar-benar bikin aku ketawa gitu, dan mungkin anak-anak yang lihatnya juga pada ketawa gitu dengan tingkah laku konyolnya si Jetnya ini gitu. Terus kalau dari sisi cerita yang aku sayangkan di film ini konflik utamanya itu menurutku kurang menarik sih jujur ya. Sebenarnya menarik gitu, masih menarik, tapi kayak permasalahannya itu terlalu sederhana aja sih. Kayak misalkan kan masalah ada satu kebocoran air. Itu tuh kayak ya udah cuman kita udah ketemu titik temunya kebocorannya itu di mana. Terus habis itu kan dia break panjang untuk memperdalam hubungan antara si elemen api sama si elemen airnya gitu. Menurutku akhirnya konflik utamanya itu kayak dipasang di awal, terus kemudian itu kayak disiapin di akhir aja meledak gitu, tapi di tengah-tengah itu selingannya terlalu banyak gitu. Jadi fokus cerita utamanya yang bisa membuat gairah cerita itu menjadi menarik itu justru agak memudar di tengah-tengah gitu untuk film Elementals ini gitu. Makanya konfliknya jujur aja konfliknya sih standar-standar aja, bahkan yang kejadian airnya itu bocor itu kan terakhirnya sih cukup mengharukan. Cuman maksudku harusnya kan ada kayak apa ya, kayak mereka berdua mencoba memperbaiki atau apa, itu mungkin keren gitu, karena kekuatan si elemen apinya kan bisa bikin kaca ya, maksudnya ya di part-part akhirnya diperlihatkan mereka bekerja sama atau apa itu, tapi enggak kan yang terakhir ya mereka menyelamatkan si api birunya aja gitu. Jadi kurang panjang aja sih konflik akhirnya yang istilahnya banjir bandangnya itu menurutku kurang panjang sih, jadi kurang intens aja sih untuk part art terakhirnya gitu. Jadi film ini secara story, makanya tadi aku bilang storynya sebenarnya biasa-biasa aja, bercerita terkait dua elemen yang seharusnya nggak bisa bersatu, akhirnya mereka disatukan, ya istilahnya punya koneksi asmara gitu. Dan konflik terkait saluran bocor itu juga menurut aku kayak setengah-setengah, kurang menarik aja gitu untuk melengkapi cerita utuh dari Elemental Spirit of Nature ini gitu. Jadi kalau kesimpulan dari aku, dari sisi komedi ini aku suka banyak banget scene-scene yang bikin kita ketawa, ngakak segala macam. Secara desain karakter, world building sebenarnya bagus, kecuali yang karakter desain apinya menurut aku kurang suka. Cuma secara world building bagus, cuman nggak bisa digambarkan dengan jelas di film ini. Kita nggak diberi kesempatan untuk melihat-lihat di kota itu ada apa aja, aktivitas di kota Elemental itu apa aja. Padahal kan di sana ada hal-hal yang menarik ya, karena elemen awan tuh banyak hal yang menarik banget untuk bisa digali di situ, untuk minimal dimunculkan sedikit lah scene-scene kehidupan di metropolisnya itu gitu. Kemudian kalau dari sisi cerita ini bukan kurang cocok untuk penonton dewasa yang mencari cerita mendalam, karena cerita animasi itu kadang dianggap film anak kecil, tapi sebenarnya itu film itu punya makna yang dalam banget kalau kalian tahu ceritanya lebih lanjut. Jadi mungkin segitu saja review dari aku, dan skor untuk Elementals ini aku kasih skor bintang 3 dari 5 bintang. Dan itu artinya ini adalah film yang punya potensial besar, dan istilahnya kalian bisa tonton ini bersama keluarga. Tapi kalau untuk penonton yang casual, penonton dewasa yang pengen tahu cerita lebih dalam, film ini masih kurang bisa memberikan gambaran itu gitu. Jadi ini lebih cocoknya sebenarnya untuk film anak-anak saja sih untuk Elementals ini. Jadi mungkin itu saja review dari aku untuk film Elementals
Elemental Force of Nature. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aku bikin konten saya Widino berdasarkan novelnya. Aku bacakan itu, jadi kalian cukup dengerin aja sambil tidur, sambil kerja. Dan part satunya udah rilis malam Selasa, dan part 2-nya akan rilis di malam Jumat gitu. Jadi seminggu 2 kali, dan kalian bisa nikmatin di YouTube, di Noise, ataupun di Spotify. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tetap mengikuti konten di Serangkaian Hal Seru. Bye bye.